Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan sedikit main-main berkreasi matematika di dalam kimia. Berikut ini yang akan kita bahas adalah soal stikometri. Nah, berikut ini soalnya. Suatu reaksi berlangsung sesuai dengan persamaan reaksi seperti yang tertampil. KMNO4 direaksikan dengan hidrogen peroksida dan asam sulfat menghasilkan gas oksigen, mangan sulfat, kalium sulfat, dan air. Di soal ini sudah dikatakan bahwa persamaan reaksi ini belum setara. Bila menggunakan 1 mol H2O2 dalam suatu reaksi tersebut, kita reaksikan gitu, atau yang bereaksi sebanyak 1 mol H2O2, ternyata dihasilkan 3 mol O2 dalam reaksi yang model seperti itu, yang persamaannya tertulis seperti itu. Dengan model reaksi yang persamaannya seperti itu juga, sementara bila jumlah zat reaksi yang lain dibuat tetap, dalam hal ini adalah KMNO4, H2SO4 dibuat tetap seperti halnya reaksi yang pertama tadi, ketika hidrogen peroksidanya 1 mol. Sekarang untuk yang kedua ini, H2O2-nya yang akan direaksikan itu tetapi 5 mol. Nah, pertanyaan berapa jumlah O2 yang akan dihasilkan di dalam reaksi tersebut? Kalau 1 mol hidrogen peroksida menghasilkan atau dihasilkan 3 mol oksigen, kalau 5 mol berapa yang akan dihasilkan? Kalau ini diberikan soal ini ke siswa kelas 10, kelas-kelas awal, jawabannya tidak akan terlalu sulit. Karena tadi ada dibatasi gitu ya. KMNO4-nya, H2SO4-nya dibatasi, otomatis dia menjadi bereaksi pembatas. Sehingga H2O2 seolah-olah yang bereaksi nanti hanya 1 mol, walaupun yang disediakan adalah 5 mol. Otomatis oksigen yang dihasilkan sama, yaitu 3 mol plus sisa reaksi H2O2 yang berlebih. Kebanyakan akan seperti itu. Begitu itu tidak keliru sebenarnya. Tetapi apabila kita memahami konteks soal ini, ada suatu reaksi yang agak sedikit unik kalau hanya dilihat dari persamaan reaksinya. Kenapa bisa begitu? Kita lihat persamaan reaksi ketika kita sudah dapati dia setara jumlah atom-atomnya, ruas kiri, ruas kanan. Kalau kita banding-bandingkan semuanya sudah setara. Untuk itu kita perlu hati-hati ya di dalam menghadapi persamaan reaksi kimia. Karena ada beberapa kemungkinan kita akan mendapatkan pasangan-pasangan angka koefisien yang berbeda-beda, tetapi tetap setara. Jadi sekilas ini memang sederhana. Coba kita lihat persamaan yang sudah disetarakan yang pertama. Ini adalah persamaan reaksi pertama ala siswa kelas 10 SMA. Nah, sekarang kalau kita kaitkan ke soal yang tadi, logis kan? Kalau KMNO4H2SO4 tidak kita ubah, sementara H2O2 kita ubah, otomatis kan tidak semuanya H2O2 bereaksi. Ada yang bersisa. Sementara oksigen tetap jumlahnya. Itu logika ketika menghadapi soal yang tadi dengan persamaan reaksi seperti ini. Yang jadi persoalan adalah persamaan reaksi model seperti ini, apakah hanya punya satu peluang persamaan reaksi setaranya? Kita lihat persamaan reaksi yang kedua. Silakan diperiksa apakah semua setara. Saya sudah menghitung, ini sudah setara. Ini pertanyaannya. Mengapa bisa begini? Jawabannya, ini memang jarang sekali dibahas di level SMA atau di perguruan tinggi. Model-model seperti ini, karena seolah-olah sangat matematis, sehingga tidak dibahas. Padahal itu bisa membuat beberapa peluang. Kalau tidak punya pengalaman, menghadapi banyak kasus, menghadapi banyak soal-soal model begini tidak akan bisa diselesaikan dengan meyakinkan. Sekarang kita analisis. Di dalam persamaan reaksi ini kan ada 7 macam zat. KMNO4 ya. Ini zat pertama, ini zat kedua, yang ini adalah zat ketiga, zat keempat, ini zat kelima, zat keenam, dan yang terakhir ini H2O adalah zat ke-7. Jumlah senyawa yang terlibat dalam suatu reaksi, baik sebagai bereaksi maupun hasil reaksi, itu ada 7. Sekarang kita coba. Kita amati, ini kan kalau reaksi sudah setara, atau persamaan reaksi ada hasil, ada bereaksi, otomatis kan atom-atomnya yang di ruas kiri dan ruas kanan macamnya itu akan sama, macamnya, bukan jumlahnya. Kita cek satu-satu. Dari sisi sebelah sini yang kita ambil dari sebelah sini,
Kalau yang sebelah sana tempatnya sudah nggak ada. Ini ada oksigen, atom pertama. Ada Mn, atom kedua. Ada S, atom ketiga. O sudah ya. Kemudian ada K, ini atom keempat. S tadi sudah, O sudah, H. Nah ini, ada 5 macam atom. Jumlah zat yang terlibat, jumlah macam zat yang terlibat ada 7. Jadi macam zatnya ini sama dengan 7. Macam atom atau unsurnya 5. Kalau kita mendapati suatu persamaan reaksi di mana jumlah zatnya lebih banyak dibandingkan macam atomnya, apalagi selisihnya 2, ada ketentuan. Bila selisihnya lebih dari 1, jadi kalau selisihnya ini 7 dikurangi 5, kalau dia lebih dari 1, ini sangat dimungkinkan untuk kita dapati kombinasi perbandingan koefisiennya itu lebih dari 1. Kasusnya ya ini, kasusnya di dalam persamaan reaksi yang kita jumpai ini. Oleh karena itu, kita harus betul-betul hati-hati membaca soal, termasuk juga hati-hati mengecek apakah persamaan reaksi setara itu hanya ada satu macam. Di sini ternyata ada 2 macam. Untuk persamaan reaksi ion dan sebagainya juga kurang lebih sama, nanti ketentuannya kurang lebih seperti ini, ada sedikit modifikasi ya. Kalau ini kan reaksinya molekuler, semuanya tidak ada bentuk ionnya. Jadi kalau jumlah zat atau jumlah macam zat dan jumlah macam atomnya punya selisih lebih dari 1, maka dipastikan ada lebih dari 1 macam persamaan reaksi setara untuk perbandingan koefisiennya, seperti di dalam persamaan reaksi ini. Sudah terjawab pertanyaannya mengapa bisa begitunya. Kita balik ke soal. Kalau menggunakan 1 mol dalam reaksi tadi menghasilkan 3 mol O2. Itu kalau kombinasi KMnO4 dan H2SO4-nya 2 dan 3. Kalau kita menjawab untuk kasus yang tadi, kemudian kita terapkan, sementara bila jumlah zat reaksi lain dibuat tetap, ini berarti reaksinya bisa beda. Bukan reaksi yang dimaksud walaupun persamaan reaksinya sama. Jadi ini ada kasus berbeda, hal yang berbeda. Ternyata bila kita menggunakan 2 mol KMnO4 dan 3 mol H2SO4, sementara hidrogen peroksidanya kita buat 5 kali lipat dibandingkan reaksi sebelumnya. Ini yang dimaksud di dalam soal ini. Sehingga kita bisa memberikan jawaban bahwa menurut persamaan reaksi yang kedua yang juga setara ini, kita bisa menghasilkan gas oksigen sebanyak 5 gas oksigen. Untuk yang lain kan tidak dibahas. Dalam hal ini yang tidak dibahas itu adalah untuk air. Ini tidak dibahas. Di soal tadi tidak dibahas. Jadi kalau kita mengamati persamaan reaksi yang seperti ini, kita sekali lagi harus memperhatikan kalimatnya. Di sini ada kata-kata sementara. Berarti ada 2 reaksi yang berlainan, meskipun persamaan reaksinya sama. Jadi permainan kata di sini. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa berikan jawaban. Yang mana kalau kondisinya seperti itu? Kalau kita ngikutin persamaan reaksi yang pertama tadi, di sebelah sini ada 5, otomatis di sini tetap 3 mol. Kalau ini 5 mol, tentu akan tetap 3 mol, karena yang dipakai hanya 1. Oleh karena itu, kata kuncinya adalah ini. Jadi ada reaksi yang berbeda. Karena tidak disebutkan perlakuannya seperti apa, kan tidak. Jadi ada beberapa kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama, kalau kita mengikuti persamaan reaksi ini, jawabannya adalah 3 mol. Sementara kalau kita mengikuti persamaan reaksi yang kedua, ketika 5 mol, bisa menghasilkan 5 mol pula untuk oksigennya. Karena kita tidak membahas, misalnya kalau kita tidak perhatikan kata-kata sementara, berarti ada reaksi yang berbeda. Alternatif yang memungkinkan adalah antara 3 mol dan 5 mol. Jadi kalau kita pilih yang ini, sepertinya lebih bijak. Karena apa? 3 mol itu dalihnya adalah yang tadi, ada reaksi yang berlebih. Sementara yang 5 mol itu adalah mengikuti persamaan reaksi yang kedua. Nah, nanti tentang hal ini silakan disimak linknya. Ini adalah catatan. Bahasan ini sudah pernah dibahas di grup Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Lihat saja di s.id/detect_datar1. T-nya T besar ya. Kemudian yang satunya lagi adalah detect_datar2. Nah, apakah jawaban tadi benar? Jawabannya ini. Belum tentu juga. Kenapa? Karena kondisi
keadaan dalam suatu persamaan reaksi itu tidak disebut secara jelas, secara detail. Misalnya perlakuannya bagaimana dan sebagainya itu kan tidak. Cuman kita disodori persamaan reaksi saja. Tulis saja memberikan keyakinan, pasti 3 mol yang tadi. Atau dengan meyakinkan pula karena menggunakan persamaan reaksi yang kedua, jawabannya adalah 5 mol. Oleh karena itu, waspadalah. Karena di dalam bahasan kimia, banyak hal yang mungkin terjadi, tergantung situasinya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada canda diskusi kita terkait dengan matematika kimia, terkait dengan teori-teori kimia bersama urip.info. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.